wabarakatuh. Hai sahabat bahasa, perkenalkan nama saya Alda Mayanti, NIM 2022112014. Kali ini saya akan membuat video tugas membacakan puisi dengan bertemakan pahlawan. Perjuangan pahlawan. Dengan jiwa yang membara, mereka berdiri tegak di bawah langit yang berkelabu. Dalam medan yang berat, tak kenal takut, tak gentar oleh senjata, berkorban nyawa demi merdeka, demi tanah tercinta. Di setiap langkah mereka, darah menjadi tinta, menulis sejarah bangsa dalam kisah yang penuh luka. Di medan pertempuran, di tiap hela napas terakhir, terucap sumpah setia, janji suci untuk negeri tercinta. Deну senapan dan denting peluru mereka abaikan. Jiwa mereka adalah benteng, teguh tak tergoyahkan. Meski keringat dan air mata membasahi bumi pertiwi, mereka terus maju mengusir penjajah dari negeri. Oh pahlawan, tanpamu tak akan ada kebebasan ini. Kau bawa harapan, bendera dan doa-doa suci. Engkau tinggalkan nama, namun semangatmu tak pernah mati. Kau ajarkan kami arti keberanian sejati. Kini kami mengenangmu dalam damai dan merdeka. Warisan perjuanganmu terparti di dada bangsa. Kau abadi dalam ingatan, dalam setiap hembusan angin. Semangatmu terus mengalir, membakar jiwa anak negeri. Mata Luka Sengkon Karta, karya Peri Sandi Husi. Serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan ujangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, dilukai, dan luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang, aku seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun, waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda. Dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan alih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita. Rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, dibiru sampai dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikafani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka. Di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat, bintang-bintang berzikir di kehidupannya. Suara-suara bintang melengking pujian-pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum di dapur. Di kejauhan terdengar warga desah gaduh. Adili si keluarga rampok itu, ya usir dari kampung ini, bakar saja rumahnya. Betul, di lubang bilik ada banyak obor dan peromak menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikebung ABRI. Kalau sudah selamat, menyerahlah, saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama.
Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, secepat yang ku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai merontalkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagong, tai, sampah, segala ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biar pengadilan yang menentukan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disamput rejia seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja, dasar orang yang tak tahu diri. Sampah masyarakat. Anjing, goblok, dulur aing pah gara-gara sia. Anjing, dak, aku dikerumuni pukulan warga. ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Dar! Suara tembakan di langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi di antara sadar atau tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilempari lagi di atas bak mobil. Kuperlihatkan wajah yang penuh luka itu. Karta. Kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sajak pertemuan mahasiswa. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit. Melihat kali coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini, ia 2 penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini, memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik, dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan di sini kita bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik yang dilakukan, tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya menguntungkan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di puncak kepala. Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya, kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan, ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tetapi pernyataan kita tidak akan mereda, akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang. Dan esok hari, matahari akan terbit kembali, sementara hari baru menjelma. Pernyataan-pernyataan kita menjadi hutan, atau masuk ke sungai, menjadi ombak samudra. Di bawah matahari ini kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mendera, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.